Upin dan Ipin Angkasa. Bahagian 1. Rose sedang bermain susun-menyusun sistem surya di ruang tamu ketika dia secara tidak sengaja melempar bola planet Jupiter ke arah pintu rumah. Tiba-tiba saja Upin dan Ipin masuk, dan Ipin terpleset oleh bola planet Jupiter tersebut sehingga terpental jauh ke udara. Untunglah Kak Rose sempat menangkapnya dengan baik. Ipin bertanya apa yang sedang dilakukan oleh kakaknya. Tetapi Rose meminta supaya mereka pergi jauh-jauh dari proyek sains sekolahnya. Tetapi Upin dan Ipin mau menunjukkan pengetahuan mereka dengan menunjukkan di mana tempatnya untuk memasang semua bola planet itu. Upin dan Ipin pandai dalam hal sistem surya. Setelah selesai menyusun, Upin dan Ipin dilarang oleh Kak Rose karena itu bukan proyek sekolah mereka. Tetapi Upin dan Ipin menunjukkan bahwa semua planet dipasang dengan benar. Kak Rose bertanya bagaimana mereka tahu. Maka mereka menantang Kak Rose untuk bertanya kepada mereka tentang planet karena mereka paham mengenai planet-planet. Kak Rose merasa yakin bahwa mereka hanya bercanda dan bertanya kepada mereka, planet manakah yang paling kecil dan yang paling besar. Dengan mudahnya mereka menunjukkan planet Merkurius dan Jupiter, lalu meminta Kak Rose untuk bertanya lagi. Kak Rose bertanya juga, kenapa ada siang dan malam? Upin dan Ipin bercanda dengan mengatakan, siang untuk bermain, malam untuk tidur. Jadi Kak Rose pun menjadi geram. Setelah puas bercanda, Upin dan Ipin dengan bangga menceritakan pengalaman mereka sebagai angkasawan. Angkasawan Upin dan Ipin mendarat di atas bulan dengan menaiki roket yang diterbangkan dari kapal angkasa ulang-alik. Setelah mereka keluar, mereka menancapkan bendera kebangsaan di atas bulan dan menikmati pemandangan indah bumi dari bulan. Ipin bertanya, mengapa bumi sebelah gelap, sebelah terang? Jawab Upin, bumi berbentuk bulat, dan ketika ia berputar, bagian yang terkena cahaya matahari menjadi siang. Dan pada saat yang sama bagian yang sebaliknya menjadi malam. Ipin bertanya lagi, bukankah matahari bergerak karena matahari naik pada waktu siang dan turun pada waktu malam? Upin menjelaskan tanggapan Ipin bahwa bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi dengan bulan. Tambahnya, putaran bulan mengelilingi bumi disebut satu bulan, dan putaran bumi mengelilingi matahari menjadi satu tahun. Hari semakin panas terik, makanan pun cepat kering. Ipin bertanya, apakah yang paling besar dan membakar itu adalah matahari? Upin mengiyakan dan menerangkan bahwa matahari adalah pusat sistem surya yang dikelilingi oleh semua planet. Ipin menyatakan cita-cita untuk tinggal di planet lain ketika dewasa nanti. Malah hendak mengajak Kak Rose dan Opa berpindah juga nanti. Ipin berencana untuk ke Merkurius. Tetapi Upin mencegahnya karena Merkurius terlalu panas untuk dihuni karena terlalu dekat dengan matahari. Bahagian 2. Upin dan Ipin menyusuri lingkaran asteroid untuk singgah di destinasi seterusnya, yaitu Jupiter si planet yang terbesar, disusul oleh Saturnus yaitu planet yang paling cantik. Yang paling indah di Saturnus adalah batu-batu bersinar bak emas yang membentuk gelang cantik Saturnus. Sungguh mengasyikkan hingga Ipin pun berkata tidak ingin pulang. Maka Upin dengan tegas bertanya apa tujuan mereka mengembara di angkasa. Ipin menjawab, ingin mencari anak bulan. Ketika baru beranjak sedikit, mereka melihat sebuah piring angkasa dengan makhluk asing di dalamnya. Makhluk itu pun takut terlihat angkasawan itu lalu segera pergi. Maka mereka pun ingin pergi mengejarnya. Tetapi setelah jauh mengejar, akhirnya baju angkasa mereka kehabisan tenaga. Maka keinginan Upin dan Ipin berhenti dengan Ipin yang jatuh dari kursi ke atas Upin. Setelah puas bercerita, Upin dan Ipin bertanya kepada Kak Rose apa tujuan proyek sistem suryanya itu. Jawab Kak Rose, itu bertujuan untuk program sains angkasa yang diprogramkan oleh sekolahnya. Malah Kak Rose ingin bercerita tentang angkasawan dan stasiun angkasa antara bangsa ISS di mana semua kajian angkasa dilakukan. Upin dan Ipin berkata, itu termasuk mencari anak bulan dengan makhluk asing. Tetapi Kak Rose menyanggah. Sementara itu di padang bermain, Ehsan, Fizi, Jarjit, Mel dan Mei Mei bermain prajurit terjun payung. Ehsan menetapkan peraturan. Siapa yang turunnya paling akhir dialah pemenangnya. Maka mereka berlima melemparkan para prajurit masing-masing ke langit. Dan kelima-lima prajurit itu pun membuka terjun payungnya dengan cantik. Prajurit Jarjit paling bawah di angkasa. Maka dia mencoba untuk meniup prajuritnya supaya jatuh lebih lama. Permainan B. Terhenti dengan prajurit Jarjit jatuh di atas kepalanya sendiri. Sementara prajurit Ehsan paling akhir turun di atas tanah. Jarjit menganggap dirinya menang karena prajuritnya tidak jatuh di atas tanah. Tetapi Mei Mei menyanggah hal itu karena prajurit itu jatuh di atas kepala. Datanglah Upin dan Ipin yang mau bermain apa yang mereka lakukan itu. Maka Mel menawarkan figur angkasawan dengan harga
2 seringgit, atas dasar mereka itu bercita-cita mau menjadi angkasawan. Kata Upin. Angkasawan tidak memakai terjun payung tetapi memakai roket. Ujar Mel. Itu tidak mengapa karena mereka hanya bermain. Jadi Upin dan Ipin pun membeli mainan baru mereka dan bersambung angan-angan mereka sebagai angkasawan. Bahagian 3. Angkasawan Upin dan Ipin memasuki kembali stasiun angkasa luar lalu membuka helm mereka. Setelah itu, Ipin mengeluh karena beratnya baju angkasa yang dipakainya. Jelas Upin. Baju itu dirancang khusus untuk angkasawan dan dilengkapi dengan cadangan oksigen untuk bernafas, tabung air untuk menyejukkan badan dan perlindungan dari bahaya di angkasa. Tambahnya lagi, beratnya mencapai 50 kilogram. Ipin bertanya mengapa mereka terapung sedangkan mereka sudah masuk stasiun angkasa. Jawab Upin. Itu karena di dalam ruang mereka tidak ada gravitasi. Maka semua akan melayang di udara. Kemudian, Upin mengatakan bahwa angkasawan yang hendak tidur haruslah memakai beg tidur khas dengan tali pinggang pengikat. Jika tidak, mereka akan terapung hingga dapat menyebabkan terbentur dinding. Cerita angkasawan Upin dan Ipin itu sungguh menghibur 5 orang teman mereka yang menonton. Hingga mereka sendiri pun berniat untuk menjadi angkasawan kecuali Mel yang tidak begitu berminat. Tetapi Upin berkata, untuk menjadi angkasawan bukanlah hal yang mudah. Karena calon angkasawan harus banyak menjalani latihan dan lulus dalam semua ujian. Fizi bertanya apa itu gravitasi. Di tadika keesokan harinya, Cikgu Melati menerangkan bahwa gravitasi merupakan daya yang menarik kita ke pusat bumi. Maka penduduk bumi tidak melayang di udara. Upin menyatakan keinginannya untuk menjadi angkasawan karena mau membawa mainannya agar melayang di udara. Ehsan juga mau membawa makanannya. Cikgu Melati memuji cita-cita mereka dan berkata bahwa angkasawan pergi ke angkasa atas misi-misi tertentu, yaitu membuat kajian sains, kesehatan, dan sebagainya. Dalam rangka memperkenalkan sains dan teknologi kepada masyarakat dan memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains dan luar angkasa. Bagi siapa saja yang ingin menjadi angkasawan harus memiliki keterampilan, ilmu dan kesehatan yang baik. Sore harinya, Kak Ros pulang dengan ceria menceritakan kepada Upin dan Ipin akan kehadiran seorang angkasawan di sekolahnya menghadiri pameran sains di kelasnya. Dia bercerita angkasawan itu memuji hasil proyeknya bahwa cara dia mengaplikasikan ilmu sainsnya sangat kreatif dan mudah untuk dipahami. Namun Upin dan Ipin mengingatkan Kak Ros bahwa mereka menolongnya dalam menyiapkan proyek itu. Bagaimanapun, Kak Ros mengeluarkan hadiah yang diperolehnya dari angkasawan itu sebagai ganjaran atas usaha proyeknya, yaitu sebuah roket mini yang merupakan miniatur roket yang membawanya ke angkasa. Upin dan Ipin kagum melihat roket itu lalu meminta Kak Ros untuk meminjamkannya untuk bermain. Tetapi Kak Ros melarang mereka karena di tulisannya ada namanya, untuk Ros, dengan tanda tangan beliau. Ipin melihatnya dan bertanya, tombol apa yang ada pada roket itu? Kak Ros pun tidak tahu. Tetapi mereka berbisik mengatakan untuk mencoba menekan tombol itu. Ternyata itu adalah tombol on-off. Maka roket itu pun hidup dan terbang ke sana kemari. Berputar di dalam kamar itu dan kemudian terbang keluar jendela. Hilangnya roket yang baru dihadiahkan kepada Kak Ros itu menyebabkan dia memarahi adik-adiknya. Tetapi pada saat yang sama roket itu secara kebetulan tertancap di halaman rumah mereka.